pemilihan gubernur, Pilgub, serentak tanggal 27 November tahun 2024 tinggal menghitung hari. Para calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Yohanis Franciscus Lema dan Jane Natalia Suryanto, Ansi Jane, Emmanuel Melkiades Lakalena dan Johni Asadoma, Melki Johni, dan Simon Petrus Kamlasi dan Andre Garu, siaga, tengah sibuk turun ke masyarakat untuk melakukan kampanye. Mereka memperkenalkan diri untuk merebut Hari Masyarakat. Meyakinkan masyarakat bahwa paslon merekalah yang layak memimpin NTT 5 tahun ke depan. Menarik jika kita menyimak visi misi dan program kerja dari masing-masing paslon. Namun yang tak kalah menarik jika kita membahas siapa yang terkaya dari para calon pemimpin di NTT tersebut. Yuk mari kita bahas bersama berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah disampaikan oleh masing-masing calon gubernur NTT. Berdasarkan LHKPN, baru diketahui Ansi Lema, Melki Lakalena, Johni Asadoma, dan Andre Garu yang sudah menyampaikan LHKPN. Sementara itu Jane Natalia Suryanto dan Simon Petrus Kamlasi tidak ditemukan. 1. Yohanis Franciscus Lema. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 30 Desember 2022, pria yang biasa disapa Ansi Lema memiliki harta kekayaan sebesar 6,6 miliar rupiah. Saat itu ia masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Harta kekayaan politisi PDI Perjuangan itu terdiri dari tanah dan bangunan yang tersebar ada di Kota Kupang dan Tangerang sebesar 6 miliar 175 juta rupiah. Selain itu ada alat transportasi dan mesin sebesar 2 miliar 188 juta 50 ribu rupiah, harta bergerak lain senilai 12 juta 500 ribu rupiah, kas setara kas Rp 61 juta 261 ribu 30 rupiah. Sehingga jika ditotalkan maka harta Ansi Lema sebesar 8 miliar 436 juta 811 ribu 30 rupiah. Namun mantan aktivis 98 itu memiliki hutang sebesar 1 miliar 742 juta rupiah sehingga ia hanya memiliki harta sebesar 6 miliar 694 juta 811 ribu 30 rupiah. 2. Melki Lakalena. Emmanuel Melkiades Lakalena atau yang biasa disapa Melki Lakalena memiliki harta kekayaan yang lebih besar dari rekannya Ansi Lema. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada tanggal 30 Desember 2020, Melki Lakalena memiliki harta kekayaan sebesar 7,4 miliar rupiah. Harta kekayaan Melki Lakalena tersebut berupa tanah dan bangunan, alat dan mesin transportasi, surat berharga, serta kas dan setara kas. Untuk tanah dan bangunan, Ketua DPD Golkar NTT itu mempunyai 6 bidang tanah yang tersebar di Kota Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bekasi, dan Subang dengan total mencapai Rp 3 miliar 27 juta 664 ribu 262 rupiah. Politisi senior Golkar itu juga memiliki sedikitnya 7 unit mobil yang jika ditotalkan sebesar 1 miliar 893 juta 500 ribu rupiah. Melki Lakalena memiliki jenis mobil termahal yaitu Toyota Alphard tahun 2020 sebesar Rp 1 miliar rupiah. Pencetus Ayo Bangun NTT itu juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai sebesar 93 juta 500 ribu rupiah. Surat berharga sebesar Rp 428 juta 188 ribu 710 rupiah. Kas dan setara kas sebesar Rp 5 miliar 575 juta 733 ribu 559 rupiah. Jika ditotalkan Melki Lakalena memiliki jumlah kekayaan sebesar Rp 7 miliar 415 juta 541 ribu 696 rupiah. 3. Johni Asadoma. Johni Asadoma memiliki harta kekayaan sebesar 9,1 miliar rupiah. Hal itu diketahui berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada tanggal 30 Desember 2022. Johni Asadoma tercatat telah 3 kali melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Pada 2 laporan sebelumnya pada tahun 2020, mantan Kapolda NTT itu mempunyai harta kekayaan sebesar 7,8 miliar rupiah.
tahun 2022 ia kembali melaporkan harta kekayaannya senilai 8,9 miliar rupiah saat menjabat sebagai Kadif Hubungan Internasional Polri. Harta kekayaan Johnny Asadoma berupa 29 bidang tanah yang tersebar di Kota Kupang dan Jakarta Timur yang nilainya mencapai 3 miliar 340 juta rupiah. Untuk alat dan mesin transportasi, Johnny Asadoma hanya memiliki 1 unit mobil Toyota Rush seharga 180 juta rupiah. Johnny juga memiliki harta berupa surat berharga sebesar 1 miliar 243 juta 76.036 rupiah. 4. Andre Garu. Andre Garu merupakan calon wakil NTT Gubernur berpasangan dengan Simon Petrus Kamlasi. Berdasarkan LHKPN, ia memiliki harta kekayaan sebesar 9,2 miliar rupiah saat menjabat sebagai anggota DPD RI periode 2014 hingga 2019. Harta kekayaan Andre Garu berupa 8 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Kota Tangerang sebesar 4 miliar 155 juta rupiah. Untuk alat dan mesin transportasi, Andre Garu memiliki sedikitnya 14 unit mulai dari motor, mobil, hingga ekskavator yang jika ditotalkan mencapai Rp 4 miliar 502 juta rupiah. Ia juga memiliki harta berupa kas atau setara sebesar Rp 2 miliar 930 juta rupiah sehingga jumlah secara keseluruhan harta kekayaan mantan anggota DPD RI itu sebesar Rp 11 miliar 587 juta rupiah. Meski begitu, Andre Garu memiliki hutang sebesar Rp 2 miliar 300 juta rupiah. Apabila dikurangi hutang maka harta kekayaan bersih Andre Garu hanya mencapai 9 miliar 287 juta rupiah. 5. Simon Petrus Kamlasi. Harta kekayaan calon gubernur NTT, Simon Petrus Kamlasi belum diketahui secara pasti. Meski begitu ia diprediksi memiliki harta kekayaan fantastis. Sebab, sebelumnya menjadi calon wakil gubernur NTT, Simon Petrus Kamlasi merupakan seorang anggota TNI dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal. Ia masuk TNI melalui jalur akademi kepolisian. Jauh sebelum menjadi anggota TNI, Simon Petrus Kamlasi diketahui pernah mengenyam pendidikan di SMA Tarun Nusantara yang merupakan sekolah elit dan mahal di Magelang. Bisa dibayangkan, dengan profesinya sebagai seorang anggota TNI dan pernah bersekolah di SMA Taruna Nusantara, maka Simon Petrus Kamlasi dipastikan tajir. 6. Jane Natalia Suryanto. Jane Natalia Suryanto merupakan calon wakil gubernur mendampingi Ansi Lema. Untuk harta kekayaan Jane Natalia Suryanto belum diketahui secara pasti. Sebab belum ada LHKPN yang dilaporkan oleh mantan politisi PSI tersebut. Meski begitu, Jane merupakan seorang tajir melintir. Ia menamatkan SMA di Jakarta, sebelum melanjutkan ke pendidikan tinggi di jurusan akuntansi di Ohio State University, Columbus, USA, dan lulus tahun 2004. Jane lalu melanjutkan studi pasca sarjana S2 di jurusan Finance, Accounting dan Global Business di Rice University, Houston, Texas, USA, dan lulus tahun 2007. Ia sempat menjadi Vice President of Networking and External Affairs International Management Club di Houston, Texas pada periode Mei 2005 hingga Mei 2007. Ia lalu menjadi Vice President National Association of Women EMBA, Rice Chapter di Houston, Texas, selama periode Mei 2006 hingga Mei 2007. Pada Mei 2007, Januari 2011, ia menjabat Senior Treasury Analyst di FMC Technologies Inc. di Houston, Texas. Selanjutnya ia pulang ke Indonesia dan bergabung dengan PT Bayer Indonesia sebagai Finance and Operational Controlling Manager pada periode Maret 2012, Agustus 2013. Pada akhir tahun 2013, Jane mendirikan perusahaan sendiri dengan nama PT Dutamasindo Labora Jaya. Pada 2025, ia mulai terjun dalam kegiatan sosial dengan memfasilitasi program pelatihan guru, pemberian beasiswa untuk mahasiswa. Berikutnya, pembangunan infrastruktur sekolah,
pemberian bantuan untuk petani dan nelayan serta pengadaan air bersih. Ia juga aktif membantu penanganan COVID di NTT dengan membawa 7.000 dosis vaksin. Ia juga membantu korban bencana akibat badai siklon tropis Seroja yang melanda NTT pada April 2021. Serta masih banyak hal lain yang ia lakukan untuk NTT tercinta ini. Jadi kita bisa membayangkan Jane Natalia Suryanto merupakan seorang wanita yang memiliki harta kekayaan yang fantastis. Itulah harta kekayaan 3 pasangan calon gubernur wakil gubernur NTT yang dirangkum oleh rakyatflores.com. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Enaknya kita bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar ya.